kali makan, ya. Berarti harus berapa bawa kambing, bawa kuda, bawa domba, bawa ayam, bawa makanan. Jangan cuma mikir makannya, tapi pikirkan MCK-nya. MCK-nya kemana juga? Kalau mulus bareng-bareng semuanya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa Napoleon Bonaparte kalah, ya. Karena ketika itu tidak berpikir tentang sanitasi, MCK, sehingga ketika tentaranya itu ada mulus, sakit perut, mentres, diare, itu wabahnya nyebar kemana-mana, ya. Ini bukan strategi yang sederhana. 250.000 tentara, santri yang jumlahnya 1.000 orang, listrik mati, airnya nggak ada. Kayak apa coba pusing? Nah, ya, sembarang tempat itu jadi tempat TPA, pembuangan akhir. Ya, ini kalau tidak diatur, tidak dikelola, bisa jadi penyakit semuanya. Cuma lebih diterima semua. Bahkan Al-Fatih mendobrak sebuah kosakata makhludot yang sejak pondok diajarin sama kita saja. Ya, terjun najata walam tasluk masa lika innas safinata la tajri al yabasi. Itu nggak berlaku buat Al-Fatih. Sesungguhnya perahu itu tidak bisa berlayar di atas daratan. Ini dicoret dalam kamus Al-Fatih. Ya, didobrak semuanya dalam waktu satu malam. 57 kapal, 70 kapal itu bisa diberangkatkan melewati pegunungan Galatia yang panjangnya 7 km. Saya nggak bisa bayangkan itu. Korban yang meninggal dunia itu ribuan. Untuk membawa kapal tersebut harus dengan menggunakan sapi, menggunakan roda-roda yang dilapisi dengan minyak pelumas, ya. Karena ini bukan lautan, ya. Dan sekali lagi itu pikiran yang tidak pernah dibayangkan oleh para khalifah sebelumnya. Singkat cerita, ada satu buku yang menyebutkan, tapi banyak lagi kisahkan. Al-Fatih sudah berpikir bukan hanya menaklukkan Konstantinopel, tapi juga menaklukkan Romawi, ya. Yaitu pada masa-masa ketika nanti Al-Fatih itu 1453. Rom itu berapa tahun setelahnya, itu yang menjelaskan kenapa nanti Raja Ferdinand murka, karena memang pasukan Al-Fatih sempat melakukan pembantaian yang sangat luar biasa di Andalusia terhadap kaum Kristen, ya. Akhirnya terjadilah balas dendam yang kemudian membuat kaum muslimin di Andalusia itu mengalami pembantaian yang luar biasa. Ikhwan diberi terima semua, bukan cuma Al-Fatih. Ada cerita yang menarik lagi, cucu cicitnya Al-Fatih. Al-Fatih punya anak namanya Sultan Bayezid II, kemudian Sultan Bayezid punya anak Sultan Salim. Sultan Salim I punya anak namanya Sultan Sulaiman. Sultan Salim II punya anak namanya Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman inilah yang kemudian dijuluki dengan gelar Al-Qanuni. Ya, pernah muncul filmnya di ANTV dengan judul King Solomon. Tapi film ini kurang ajar, jahat sekali. Framing terhadap Sultan Sulaiman sangat jahat, karena digambarkan Sultan Sulaiman itu sukanya perempuan, dikelilingi oleh para dayang-dayang. Dayang-dayangnya berpakaian ala kadarnya, ya, dan segalanya. Padahal kalau Anda tahu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi khalifah di usia yang sangat muda. Umur berapa? 26 tahun. Bapaknya Sultan Salim meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh anaknya bernama Sultan Sulaiman ini. Umur 26 tahun. Ketika sang bapak meninggal, banyak raja-raja Eropa yang kemudian mereka merasa, alah, kita sudah tidak perlu tunduk lagi sama Sultan Utsmani. Ini sultannya sudah mati, penggantinya masih muda, masih bau ingus, begitu ya, bau kencur, masih ingusan bau kencur, ya, bukan bau ingus. Singkat cerita apa? Sultan Sulaiman marah. Pajak yang biasanya dibayar nggak diberikan. Kirimi surat, raja-raja Hungaria, kemudian raja-raja Eropa dikirimi surat semuanya. Apa yang terjadi? Utusan Sultan Sulaiman justru dibantai di situ, dibunuh. Nah, akhirnya Sultan Sulaiman nggak terima. Oh, ini ngajak perang namanya. Maka Sultan Sulaiman kemudian apa? Menyiapkan 100.000 tentara. Raja-raja Hungaria, ya, ini nggak terima juga. Akhirnya mengumpulkan 20 negara, terkumpullah 200.000 tentara. Ada peristiwa yang paling terkenal. Peristiwanya terjadi pada tahun, ada yang ingat? Pada tahun 1547 biasa. Jadi peristiwanya yang saya ingat bulan Agustus tanggal 29. Ya, kalau sekarang 2019, ini peristiwanya sekitar 500 tahun yang lalu. Ya,
Jadi 1526 ya. Jadi ya 1526 tanggal 29 Agustus. Ini peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Eropa. Kenapa? Karena waktu itu 200.000 tentara Eropa dihabisi oleh pasukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni hanya dalam waktu kurang dari pertandingan 2 kali sepak bola. Pertandingan sepak bola nggak sampai 4 jam. Anda bisa bayangkan 100.000 lawan 200.000 dipukul habis itu pasukannya Hungaria di lembah Mohawk hanya kurang dari 4 jam. Strateginya nggak bisa dibayangkan. Filmnya kalau diklik The Battle of Mohawk ya, walaupun kalau versi film kurang seru, kalau membaca ceritanya itu yang menarik. Bagaimana pasukan yang jumlahnya luar biasa itu habis oleh pasukan Al-Qanuni hanya dalam waktu 4 jam tadi. Ya, maka Al-Qanuni ini ya, kalau kita mau baca riwayatnya sangat luar biasa. Sebetulnya kalau saya mau buat ukuran, Al-Qanuni jauh lebih hebat dari Al-Fatih. Cuman ceritanya lebih populer penaklukan Al-Fatih. Al-Qanuni namanya sudah dirusak oleh dunia barat. Padahal dia disebut Al-Qanuni salah satunya apa? Karena dia jago membuat KUHP. Undang-undang negara Eropa itu banyak yang dibuat oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, termasuk Prancis. Undang-undang negara Prancis itu yang membuat Al-Qanuni. Makanya ketika kemarin waktu peristiwa G20, negara-negara Eropa diundang, salah satunya Turki diundang, Erdogan datang, tapi waktu itu Presiden Sarkozy agak bersikap arogan di depan Erdogan itu agak sombong begitu. Maka oleh Erdogan dia baik ditunjukkan suratnya. Sarkozy di sini ya. Ente ngerti nggak nih? Ya, negara ente itu yang bikin undang-undang kakek saya. Nah, ditunjukkan. Sarkozy tahu itu. Begitu tahu bahwa undang-undang negara yang hebat itu yang membuat adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Maka jangan heran, nanti kalau kita perhatikan banyak undang-undang KUHP negara Eropa, madhabnya itu berbau madhab Maliki. Karena memang yang membuat itu adalah para tokoh-tokoh Islam ketika mereka menaklukkan negara Eropa. Saat itu Eropa bingung, nggak punya ahli, nggak punya pakar untuk membuat negara. Maka dibantu oleh para sultan Turki ini untuk membuatkan undang-undang. Ya, makanya mungkin heran ketika kok bisa ya negara Eropa undang-undang KUHP ini berbau madhab Maliki, terutama dalam perkara-perkara hukum pidana, perdata dan sebagainya. Ya, karena memang penguasanya waktu itu kaum muslimin yang secara fikih bermadhab Maliki. Boleh beda dari Allah ya. Kehebatan Al-Qanuni lagi kalau kita lihat semasa hidupnya itu beliau sudah merenovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bahkan peninggalan Sultan Sulaiman Al-Qanuni hari ini, kalau Anda jalan-jalan ke Turki, ada namanya Masjid Biru, Masjid Sulaiman. Ya, antum tahu Masjid Sulaiman itu 3 atau 4 tingkat. Abad ke-16 itu sudah bisa dibuat teknologi suara imam terdengar sampai ke lantai 4. Coba antum bisa bayangkan, itu kayak apa teknologinya? Pakarnya siapa? Satu tokoh yang namanya legendaris, Mimar Sinan. Ini tokoh pendamping Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang merenovasi, membangun ribuan masjid di Turki waktu itu. Ya, ini arsitek ulungnya bernama Mimar Sinan. Jadi saya nggak bisa bayangkan gimana teknologinya itu ya. Karena mungkin barangkali negeri-negeri yang ditaklukkan kan Roma. Kalau di Colosseum Roma itu, Anda pernah mungkin baca atau tonton filmnya, bagaimana seorang raja yang bertarung di tengah-tengah di tengah-tengah aula itu ya. Itu suaranya bisa menggema ke kursi yang sampai di atas begitu ya. Karena ada teknologi yang memungkinkan suaranya menyebar melalui pipa-pipa yang ada di bawah kursi tempat duduk para penonton. Belum ada mikrofon waktu itu. Begitulah gambaran sederhananya ya. Kenapa kok bisa ada teknologi suara imam sampai lantai keempat tanpa mikrofon bisa terdengar ya. Bahkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni sepanjang hidupnya sudah menulis mushaf Al-Quran 3 kali dengan tangannya sendiri. Maka apa yang terjadi? Umur 70 tahun beliau meninggal pada saat ekspedisi jihad ke Eropa. Ketika mendengar berita kematiannya, seluruh rakyat Eropa bersukacita. Maka mereka mengatakan apa? Kami punya hari raya sangat banyak sekali, tapi tidak ada hari raya yang paling istimewa melebihi hari raya kematian Sulaiman Al-Qanuni. Jadi kematian Al-Qanuni buat mereka itu adalah hari raya yang paling besar. Jadi konfidin ini ya, kita perlu banyak belajar dari
jejak-jejak Turki Utsmani. Nanti khalifah-khalifah setelahnya sangat luar biasa sekali. Ya, kemarin kami jalan-jalan ke Lamongan, kemudian berkunjung ke Museum Islam yang ada di Lamongan. Itu ada beberapa jejak peninggalan daripada khalifah Turki Utsmani, termasuk senjata-senjata yang digunakan oleh pasukan Turki. Ya. Kemudian poin berikutnya, ini berbicara tentang realita kita sekarang. Kalau tadi contoh-contohnya, sekarang kita berbicara tentang realita. Tidak bisa dipungkiri bahwa musuh-musuh Islam itu belajar selama 15 abad. Kalau generasi muda di zaman sahabat itu mereka mampu mengalahkan lawan, itu salah satunya musuh tidak punya referensi. Musuh nggak punya catatan. Kenapa? Islam baru muncul. Sementara isi ayat Al-Quran membongkar semua kebiasaan dan tradisi hidup orang-orang kafir. Makanya umat Islam punya kemampuan membongkar rahasia musuh. Musuh tidak punya kemampuan untuk membongkar Islam. Kenapa? Nggak ada catatan. Tapi sekarang ceritanya beda. Selama 15 abad sejarah Islam justru mereka yang pegang. Referensinya ada di perpustakaan mereka. Jadi hari ini ketika umat Islam pengen bangkit, maka dengan mudah musuh-musuh Islam itu membungkamnya, nggak diizinkan buat mereka untuk bangkit. Kenapa? Mereka sudah mengerti cikal bakal yang nanti bisa merusak mereka. Dan cara perusakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam melalui kaki tangannya, mirip seperti yang dilakukan oleh Snapdragon-nya ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Hari ini kita sangat merasakan tantangan Anda ke depan, 5 tahun ke depan paling tidak itu boleh jadi lebih berat daripada 5 tahun sebelumnya. Ya, tetapi sekali lagi optimisme. Hidup ini bukan milik kita, Islam ini bukan milik kita. Kita hanya disuruh istiqomah berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian ada kemenangan, maka itu karunia. Kalau kemudian kematian harus memisahkan kita, itu juga nikmat. Ya. Karenanya yang paling pokok buat kita itu tentang nanti menang atau tidak, bukan. Yang paling pokok kita sudah mewujudkan janji Rasulullah SAW. Tapi ingat, ketika para sahabat mendengar janji kabar gembira tentang akhir zaman, maka mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan. Jadi ketika Rasul menjanjikan nanti Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, apa yang kemudian dilakukan para sahabat? Lihat, begitu Rasulullah SAW meninggal, padahal pasukan Usama sedang diberangkatkan, Abu Bakar As-Siddiq tetap melanjutkan. Pada zaman Abu Bakar, misi untuk menaklukkan Persia Romawi diteruskan. Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab ekspedisinya nggak berhenti-berhenti. Ya, sehingga apa? Janji Nabi tentang menaklukkan Persia Romawi itu terwujud. Tahun ke-14 Hijriah Madain berhasil ditaklukkan. Tahun ke-19 Hijriah kemudian Nahawan disebut sebagai Fathul Futuh, ya. Maka 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, tidak satu jengkal pun tanah Persia kecuali telah jatuh ke tangan umat Islam. Ini cara mereka mewujudkan janji Nabi begitu, bukan kemudian ya tenang nanti juga akan takluk. Enggak begitu. Mereka tetapi apa? Diwujudkan dengan kerja keras yang tidak ada hentinya. Ya, bagaimana ya, nanti sekali lagi saya bisa membaca kira-kira nanti gedenya Anda seperti apa tergantung dengan perilaku kebiasaan yang dilakukan pada saat sekarang. Nah, selama 15 abad ini musuh kemudian mempelajari, oh di sini jadi kelemahannya. Lalu mereka melihat objek yang paling vital adalah para pemuda. Kenapa? Para pemuda inilah yang kemudian mereka menjadi titik tolak untuk kemudian dibawa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau boleh saya gambarkan begini, ya. Dunia industri itu membutuhkan pasukan pemuda. Makanya Anda lihat di pabrik-pabrik tulisannya gimana? Dibutuhkan karyawan usia minimal 15 tahun, usia maksimal 30 tahun. Ada nggak perusahaan buka iklan dibutuhkan kakek-kakek usia rendah untuk menjadi customer service SPG? Kalau nggak ada yang menjadi SPG, kan ya, nggak laku produknya. Ya, ini dunia industri membutuhkan para pemuda. Bahkan dunia industri sadar mereka nggak butuh S1, S2, S3, yang penting bisa bekerja. Ya,
Maka kami juga menyadari Ibu Fidin, para ustaz, para santri sekalian, ya, kalau dengerin tausiahnya si siapa, Deddy Corbuzier, dia cerita tentang kuliah, dia katakan buat apa kuliah kalau cuma pengen cari ijazah. Bahkan sekarang perusahaan besar itu nggak butuh dengan karyawan dari sekolah ini itu. Kenapa? Yang dibutuhkan bisa kerja atau tidak, yang dibutuhkan bisa mengoperasionalkan mesin atau tidak. Sehingga akhirnya perusahaan besar itu apa? Bikin sekolahan. Untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi calon karyawan pelanjut, karena mereka butuh SDM yang sesuai dengan jurusan bisnis mereka. Ya, saya pun mulai berpikir begitu. Tadi saya sudah cerita, ya. Insya Allah perusahaan kami akan bikin sekolahan, ya, walaupun sekolah agama. Tapi nanti saya juga punya mimpi, pengen bikin sekolahan yang lulusannya bisa kita terapkan di perusahaan. Ya, kenapa? Karena kita butuh karyawan yang dia mengerti tentang visi misi perusahaan, bagaimana menjalankan roda perusahaan. Jadi sudah nggak butuh lagi dari tempat yang lain. Kita butuh dari anak-anak yang kita didik. Dan semacam itu. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah kayak gitu. Makanya kalau kemudian Anda salah niat waktu kuliah, sekedar punya ijazah, percayalah perusahaan-perusahaan itu lebih butuh kepada anak-anak SMP atau SMA yang bisa dibayar murah. Bahkan sampai ada karyawan mahasiswa S1, S2 yang ketika ngelamar ke sebuah perusahaan, dia ngelamarnya pakai ijazah SMA. Kenapa pakai SMA? Karena ijazah S1, S2 aja nggak terima. Jadi dia pakai ijazah SMA aja. Ya, dari Fidin, Anda tahu tantangan buat revolusi industri yang ketiga. Ini kita sebentar lagi sudah masuk revolusi yang keempat, ya. Ya, 2015 ini sebetulnya sudah masuk revolusi keempat. Kalau ketiga itu kan digitalisasi, komputerisasi, semuanya berbasis dunia digital. Tapi revolusi keempat ini sudah digitalisasi total. Apa diantaranya? Kita sekarang masih bercanda, ya. Kalau misalnya kunci hilang, jam tangan hilang, kacamata hilang, terus ada yang bilang begini, coba di miss call, gitu ya. Kunci motor hilang, coba di miss call. Maka nanti 2025, 2030 prediksinya betul-betul omongan tadi menjadi kenyataan. Kenapa? Lebih dari 3 miliar barang semuanya terkoneksi internet. Jadi kursi, meja, pintu rumah, mobil, semua terkoneksi dengan internet. Jadi kalau saya duduk di sebuah dan sekian, namanya ini, pekerjaannya di sini, dan itu duduknya sekian menit dan sebagainya. Itu data-datanya bisa lengkap. Kenapa? Semuanya sudah pakai chip, ya toh? Kan sudah ada tuh anak muda yang kemarin menemukan pintu cara bukanya pakai KTP. Kenapa pakai KTP? Karena di dalam KTP ada chipnya. Buka mobil juga nggak pakai kunci, cukup pakai sidik jari, makanya nggak bisa dicuri. Malingnya bingung gimana cara bukanya, ya. Semuanya sudah digitalisasi kayak begitu di segala tempat. Yang kedua apa? Robotisasi. Semuanya menggunakan robot. Antum baca si Jack Ma, Alibaba.com berhasil menciptakan robot yang bisa bekerja 24 jam, tercharger secara otomatis, setiap harinya mengantarkan paket ke 200.000 tempat tujuan tanpa pernah salah dan keliru. Ada nggak manusia yang bisa kerja 24 jam sehari 200.000 paket ke seluruh dunia loh, ya? Ya, karena kan jaringan Jack Ma kayak begini, ya. Maka suatu hari ketika Jack Ma membuka layanan lowongan pekerjaan, ya, ada satu anak muda yang dia ahli IT, dia kemudian wawancaranya nggak nyampe 5 menit dan nggak pakai wawancara. Ketika datang sama Jack Ma, diajak bicara, Anda punya keahlian apa? Cuma ditanya begitu, Anda punya keahlian apa? Anak muda ini kemudian apa? Dia ambil laptop, kemudian dia buka, dalam waktu 1 menit seluruh jaringan pengaman Alibaba.com jebol. 1 menit. Ya, ini hacker handal. Akhirnya oke, dia nggak banyak bicara, cuman buka laptop 1 menit jebol. Oke, kamu jadi pengawal saya 300 juta sebulan. Langsung gaji bulan pertama 300 juta. Ya, nggak pakai wawancara, nggak pakai seleksi panjang lebar, cukup buka laptop 1 menit, jaringan internet punyanya Alibaba.com hancur, gitu ya. Oh, ini berarti orang hebat. Ya, jadi yang dibutuhkan ini nanti demikian, ya. Industri membutuhkan itu. Kemudian apa lagi? Robotisasi kan sebetulnya sudah kita rasakan, ya. Apa diantaranya? Coba antum masuk dari jalan tol, masih ada karyawannya nggak? Sudah nggak ada, semuanya sudah pakai robot yang bekerja. Nanti masuk mall,
itu kita sudah melihat ya, yang namanya showcase, tempat pendingin yang isinya Coca-Cola, Fanta Sprite, Aqua dan sebagainya. Itu sudah nggak ada penjaganya, cukup masukin uang atau masukin kartu, nanti keluar sesuai dengan yang kita pilih. Ya, nanti pabrik-pabrik sudah menggunakan robot. Artinya, kalau Anda anak muda dari sekarang hanya punya keterampilan seperti keterampilan bapak-bapak Anda 20-30 tahun yang silam, maka saya yakinkan Anda nggak akan dipakai lagi oleh mereka. Ya, jadi kalau keahlian kita nggak kita asah, kita nggak punya keterampilan, ya bersiap-siap. Kalau Renal Kasari bilang istilahnya apa? Disrupsi. Akan terjadi penghancuran pekerjaan dalam jumlah yang sangat banyak. Makin ke depan, makin banyak lagi yang dihancurkan. Saya nggak tahu nih Nadiem Makarim ini jadi Menteri Pendidikan, ya. Nanti strateginya apa? Mungkin ada yang bilang nanti nggak boleh ngantar ke sekolah kecuali pakai Gojek. Kemudian apa lagi? Ya, bayar SPP-nya harus pakai Gosen, gitu ya, atau GoPay, gitu ya. Ya, pakai GoPay. Kemudian apa lagi nantinya? Ya, pokoknya ya bisa berubah semuanya. Ya, cuma yang diterima semua digitalisasi, komputerisasi, robotisasi, dan saya lihat bahwa robotisasi ini bukan hanya berhenti di teknologi, tapi sampai kebutuhan jiwa dan rumah tangga. Karena mereka nggak beriman, nggak percaya kepada akhirat, robotisasi akan dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka, dan itu sudah terbukti. Di Jepang nikah pakai sama robot. Kenapa? Mereka bisa bikin robot yang cantik, yang seksi, yang gak tua-tua, yang muda selama-lamanya, yang bisa bersuara dengan suara yang merdu dan menggoda. Ya, itu bisa mereka lakukan. Ya, dan orang lebih suka nikah dengan robot nantinya. Nanti kan ngeri kalau ditanya, Pak, menantunya dengan sama robot, gitu ya. Ya, kalau punya menantu robot, kenapa anaknya gak mau nikah sama manusia? Dan itu sudah mereka lakukan. Ini kalau nggak pakai bekal iman menghadapi zaman kayak gitu, mengerikan. Maaf ya, berbicara bab yang satu ini, orang melampiaskan hasrat seksualnya sudah nggak karu-karuan. Ya, mereka benci dengan manusia yang bisa protes, bisa tua, bisa sakit, mendingan dengan robot. Harganya lebih murah, setia, dan sebetulnya, ya, itu nanti teknologinya sudah lebih tinggi lagi. Robot itu sampai mengerti perasaan dan isi hati kita. Loh, sebetulnya itu sudah kita jalani tiap hari toh. Coba aja buka Google Map, gitu kan? Ya, Anda mau kemana? Dia paham isi hati kita. Belok kiri 300 meter, gitu kan? Ya. Tujuan Anda ke Baitul Salam tinggal sekian menit lagi, Pak, gitu kan ya. Memang mau kemana, Pak? Belok kanan mau kemana itu, Pak? Mungkin kayak begitu nanti dia. Dia sampai mengerti. Coba buka di wallnya itu ya, ada tulisan apa yang sedang Anda pikirkan, kan begitu. Ya, dia selalu tahu isi hati kita. Ya, apa buktinya? Kita ketik salah, dia yang meluruskan, ya enggak? Nah, itu yang namanya kecerdasan buatan. Ya, jadi sudah sampai pada tingkat yang semacam itu, lebih tinggi. Kalau kemudian kita nggak menyiapkan bekal ini, waliyadzubillah, besok nasib kita ini, ya, walaupun saya percaya kalau membaca data-data ini nggak pakai iman kepada Allah, stres adanya. Untuk kita beriman, ya, kita yakin rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, masa depan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Janji kemenangan itu ada pada kaum muslimin. Allah Maha berkehendak sesuka hati, sesuka yang Dia inginkan, ya. Maka dalam hal ini, ya, orang mukmin berada pada posisi yang tengah-tengah, ya. Dunia industri membutuhkan pasokan pemuda. Dunia pendidikan juga membutuhkan kader muda. Sekarang ini ustaz-ustaz macam saya, Ustaz Afif, ini sudah mulai tergeser, ya. Popularitasnya sudah mulai kalah dengan yang datang-datang muda itu, ya, yang pulang dari Yaman, pulang dari Madinah, pulang dari itu. Lama-lama kita nanti cuma jadi dewan pengasuh aja, ya. Bicara ilmu, sudah kalah level dengan yang muda-muda, ya. Tapi saya bersyukur saya termasuk yang hidup melewati revolusi 2, revolusi 3, belum terlalu tua. Tapi yang generasi bapak-bapak saya yang sekarang umurnya 55, 60, banyak yang sudah tidak tertarik untuk menekuni dunia perkembangan tadi. Maka Anda bisa lihat perusahaan, toko yang dimiliki oleh generasi tua yang sekarang umurnya 55, 60, itu banyak yang tidak berkembang. Warungnya dari dulu segitu-gitu aja. Warung bapak saya dari sejak saya SD sampai sekarang nggak berubah. Besarnya segitu-gitu aja, ya. Kenapa? Nggak ada inovasi. Mereka sudah terlalu tua untuk mengikuti dunia IT.
Ya. Tapi anak-anak muda seperti Anda, tantangannya juga sangat berat. Kenapa? Yang Anda lawan adalah generasi yang mereka sudah punya kader sangat banyak. Begitu kan? Makanya ada yang tanya pada saya, Tat, gimana tak caranya? Dulu antum modalnya berapa sih? Gimana cara merintisnya? Saya bilang, kalau Anda meniti jejak yang seperti saya lewati, udah ketinggalan zaman semuanya. Dulu zaman saya umur 25, lulus dari pondok, saya bikin apa saja laku, bikin ini laku, bikinnya nggak pakai otak, nggak mikir panjang, itu laku semua. Sekarang kita sudah kerja keras, mikir tiap malam, nggak laku dijual. Itu kenapa? Saingannya yang sangat luar biasa. Ya, makanya kalau diterima semua, tantangan Anda jauh lebih berat. Dunia industri membutuhkan pemuda, dunia pendidikan membutuhkan pemuda. Ya, maka tadi saya cerita sama Ustaz, alhamdulillah sekarang kalau di Darussadah secara tenaga sudah berlimpah. Kenapa? Hari ini kami panen alumni Yaman, alumni Sudan, alumni dari mana? Mauritania, kemudian yang kita sekolahkan di Libya, yang kita sekolahkan di mana? Ini sudah mulai pada balik. Ya, mudah-mudahan nanti generasi tuanya sudah tinggal ngisi tausiah aja. Walaupun sampai sekarang belum ada yang menggantikan materi pelajaran saya. Ya, saya sudah jadi agak bosan ya 22 tahun ngajar bab nikah terus gitu ya. Ini barang buktinya sudah ada ya. Ya. Hasil dari bab nikah yang diikuti ya. Cuma yang diterima semua. Kemudian yang ketiga, dunia jihad juga membutuhkan pemuda. Ya. Generasi jihad sekarang ya kita sudah nggak bisa berharap banyak kepada Syekh Aiman Al-Zawahiri. Syekh Usama sudah mendahului. Para ulama-ulama sesepuh itu secara karisma masih ada, tapi secara energi sudah tinggal sisa-sisa. Yang paling dibutuhkan lagi-lagi generasi muda. Tapi ingat, dunia pendidikan, dunia industri, dunia jihad dan pergerakan membutuhkan muda. Tapi dunia mafia dan kejahatan juga butuh anak muda. Ya, paham ya? Preman-preman, bandit-bandit, para mafia mucikari itu juga pengen cari anak-anak muda, kader-kadernya yang muda-muda. Bahkan, masya Allah, saya pernah nonton untuk jadi maling copet di terminal itu harus magang dulu sama bos. Magang dulu ya. Jadi coba latihan dulu cara copetnya gimana. Ya, nanti kurang bagus ya, diajari cara copet yang benar. Pernah nonton film Alangkah Lucunya Negeri? Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi ada proses kaderisasi di dunia copet mencopet, gitu kan? Ya, bahkan mereka juga belajar baca tulis, begitu kan? Supaya nasibnya tidak seperti temennya, waktu dikejar-kejar masyarakat malah sembunyi di kantor polisi, karena nggak bisa baca tulisannya. Kantor polisi itu nggak bisa baca, bosnya marah besar. Ini akibatnya kalau maling goblok, ya. Mau sembunyi kok di kantor polisi, gitu kan ya. Saya nggak bisa baca, makanya belajar ngaji yang benar, gitu ya. Nah, diajari belajar, ya. Ya boleh jadi nanti kantor polisi ini pakai tulisan Arab kan, gitu ya. Ya banyak dari mati Allah. Maksud saya begini, dunia pendidikan, dunia jihad, dunia industri, mafia, semua butuh para pemuda. Artinya Anda beloknya itu ke salah satu dari yang 4 saya sebutkan tadi. Coba mau belok kemana? Ya, kalau semuanya sebab menarik Anda, apa yang kira-kira baik itu kan ditarik begitu loh. Kalau nanti ya Anda tidak kuat ilmunya, nggak kuat imannya, naudzubillah kalau masuk di jaringan para mafia. Ya, dan ada teman-teman kita yang di situ, walaupun ada juga yang justru mereka taubat dan balik. Ya, ini nanti pada duhur saya diajak ketemuan sama komunitas mantan yang hijrah-hijrah begitu ya. Ya, jadi singkatnya hari ini mereka juga mulai menyadari dunia premanisme juga sebetulnya mereka gerah dengan gerakan hijrah. Kenapa? Yang digerogoti anak buahnya. Ini kan mata pencarian mereka ini jadi berkurang gitu. Ya, saya ada kawan yang di Solo bilang, "Tapi ini sebelum teman-teman preman hijrah itu banyak sekali. Cuman bingung begitu hijrah mau kerja apa." Kenapa? Mereka sulit mencari lapangan pekerjaan. Yang biasanya jadi tukang palak, preman, minta ini, minta itu. Sekarang mau bekerja nggak ada yang mau menerima. Masya Allah, ini tantangan ya buat kita menghadapi masa semacam itu. Iwan bila terima Allah. Ya, masih banyak hal yang terkait dengan dunia remaja, dunia pemuda. Ya, singkatnya kembali kepada pesan Nabi, ya, bahwa Nabi berpesan buat anak muda.
Ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya Nabi berpesan kepada para pemuda,